Di Arcadia, Harper masih ditawan oleh Jasper. Di situ Raven berusaha mengajak Jasper terus berbicara karena Monty diam-diam keluar dari pintu yang lain lalu menembak kakinya Jasper. Harper langsung membuat si Jasper jatuh dan meninju wajahnya hingga pingsan. Oke lah, Jasper sudah berhasil diamankan sekarang. Berpindah ke kota polis. Karena Ontari sudah tidak bisa diselamatkan, Clark lantas menggunakan alat EMP untuk menyembuhkan ibunya. Karena Clark membutuhkan ibunya untuk melakukan sesuatu. Saat Abby sudah kembali sadar seperti sedia kala, ia menangis dan menyesal atas apa yang sudah dirinya lakukan kepada Clark. "Jangan minta maaf, Bu. Itu bukan dirimu. Ibu dikendalikan Ali," ucap Clark sambil memeluk sang ibu. Lalu di situ teman-temannya Clark mengabarkan bahwa pasukan Ali kini sudah nekat memanjat gedung utama kota polis. Ya, itu dikarenakan akses tangga dan lift sudah dibom oleh Pike dan kawan-kawan. Clark lalu mengungkapkan rencananya. Ia ingin memasukkan flame chip ke tengkuknya. Tapi sebelum itu Clark meminta bantuan Abby untuk menyatukan darah Ontari dengan dirinya. Prosedur yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum Orgun. Sebelumnya, Clark dan Bellamy sudah membawa peralatan lengkap untuk prosedur tersebut buat berjaga-jaga. Maka dengan cara itu tubuhnya Clark pun menjadi bisa menerima flame chip. Meskipun itu akan sangat beresiko, tetapi hanya itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Antara Clark mati akibat prosedur tersebut atau Clark mati bersama mereka semua di sini. Oh iya, sebenarnya Ontari belum meninggal teman-teman. Jantungnya masih berdetak, tetapi otaknya sudah mati total. Jadi itu seperti Ontari berada di tengah-tengah antara hidup dan mati. Setelah prosedur penyatuan darah dilakukan oleh Abby dengan sukses, Murphy segera memasukkan flame chip ke tengkuknya Clark sambil mengucapkan Ascende Superius. Ketika chip itu masuk ke tubuhnya, Clark sangat kesakitan. Lalu ia pingsan sejenak sebelum akhirnya tersadar dengan semua akses ingatan ke Paraheda sebelumnya. Sehingga Clark pun menjadi tahu bagaimana caranya menghentikan Ali, yaitu Clark harus menelan chip Ali, masuk ke City of Light lalu menemukan saklar untuk membunuh Ali. Tapi jika Clark menelan chip Ali, apakah dia tidak akan terpengaruh oleh Ali? Ya tidak. Clark tidak akan terpengaruh karena flame chip melindungi otaknya. Lantas ditelanlah chip Ali oleh Clark, yang seketika membuat kesadaran Clark berpindah ke sebuah kota modern dengan bangunan-bangunan megah di sekelilingnya. Itu adalah City of Light. Clark cukup terkesima, dan ia juga melihat banyak orang yang tinggal di City of Light. Mereka semua terlihat bahagia. Jasper juga ada di sana dengan senyum kebahagiaan yang terukir di wajahnya. Dan sepertinya semua warga City of Light tidak bisa melihat keberadaan Clark sekarang. Clark tidak tahu harus pergi kemana. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang rambutnya itu diikat sedemikian rupa membentuk logo Infinite, logo perusahaan BK. Sepertinya itu adalah petunjuk, jadi Clark pun mengikutinya. Di dunia nyata, diceritakan Pike dan kawan-kawan sudah melumuri seluruh dinding lantai atas menggunakan oli, biar licin kalau dipanjat. Namun mereka tidak punya cukup oli untuk melumuri semua bagian. Dinding di ruangan kamar Heda belum dilumuri oli. Jadi Pike, Octavia, Brian, dan Miller berjaga di sana. Tapi karena tubuh Brian terkena demam akibat infeksi dari luka tembak, maka Miller langsung membawanya ke Abby untuk diobati. Sehingga yang tersisa di ruangan itu hanya Pike dan Octavia. Selang 5 menit kemudian, beberapa pasukan Ali sudah berhasil memanjat ke ruangan kamar Heda. Di sana, Pike dan Octavia bersiap untuk melumpuhkan mereka semua. Akan diusahakan untuk tidak sampai membunuh. Akan tetapi, Octavia secara tiba-tiba malah menyabet kakinya Pike, lalu membiarkan Pike yang terluka itu melawan pasukan Ali yang berdatangan. Tentunya Octavia masih menyimpan dendam kesumat pada Pike Surapike. Untung saja Bellamy datang di waktu yang tepat. Ia langsung membantu Pike. Dengan terpaksa mereka harus membunuh beberapa pasukan Ali yang hampir menewaskan Pike. Karena pasukan Ali berdatangan semakin banyak, Bellamy, Pike, dan Octavia bergegas keluar dari ruangan tersebut, lalu berusaha membarikade pintunya. Di sisi lain, tubuhnya Ontari mulai kejang-kejang, entah karena apa. Gak ada yang jelasin. Mungkin karena sekarat aja guys. Detak jantungnya pun melemah, sehingga tidak ada darah yang terpompa. Karena mulai kehilangan asupan darah Nightblood, Clark menjadi kesakitan. Flame chip di dalam tubuhnya benar-benar menginginkan darah Nightblood, sehingga Murphy harus menekan-nekan dada Ontari secara manual agar darahnya tetap terpompa ke tubuh Clark.
Meskipun sudah begitu, Clark di City of Light masih tetap melemah karena asupan darah Nightblood-nya terlalu sedikit. Ditambah lagi, Ali sudah membuat kode program baru yang membuat Clark menjadi terlihat oleh para warga City of Light. Lalu Ali membuat Clark seolah-olah adalah virus yang harus dibersihkan. Ketika para warga City of Light mulai mengerumuni Clark dan memukulinya, tiba-tiba sosok Lexa datang menyelamatkan Clark. Dengan kedua pedangnya, Lexa membunuh orang-orang yang menyakiti Clark. Bagaimana Lexa bisa muncul? Itu karena di dalam Flame Chip masih tersimpan ingatan Lexa, yang tentunya di City of Light sosok Lexa pun bisa ada dan hidup. Setelah itu, Lexa Sulexa menolong Clark dan membantunya berjalan. Sementara itu, di Arcadia, Raven bisa mengetahui jika sekarang di City of Light sudah ada Clark yang masuk. Namun ia cukup heran karena Clark sepertinya berada di program lain dan tidak terpengaruh oleh Ali. Dia pasti memasukkan Flame Chip ke tubuhnya, ujar Raven. Menurut Raven itu adalah langkah yang bodoh karena Ali akan dengan mudah mengunduh kode pemrograman Flame Chip sehingga dia bisa mengupgrade dirinya, dan setelah itu Ali akan mampu menghapus saklar kematian di Citadel. Meski begitu, langkah yang Clark lakukan adalah satu-satunya cara untuk bisa membunuh Ali. Jadi dia harus secepatnya menemukan saklar itu sebelum Ali selesai mengunduh kode pemrograman Flame Chip, jelas Raven. Ia juga akan membantu Clark sebisa mungkin dari tempat itu. Tapi di City of Light sekarang Clark dalam kondisi sekarat dikarenakan tubuh aslinya kekurangan asupan darah Nightblood. Di dunia nyata tubuh Clark sampai kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa seperti keracunan. Tadi darahnya Ontari sempat berhasil terpompa hanya dengan teknik RJP. Namun sekarang darah Ontari kembali berhenti mengalir ke tubuh Clark. Alhasil, Abby harus mengambil tindakan nekat dengan membelah dadanya Ontari menggunakan suatu alat. Hingga Abby di sana bisa menekan-nekan secara langsung jantungnya Ontari, barulah darahnya bisa terpompa lagi. Murphy bergidik ngeri melihatnya, apalagi ketika dirinya disuruh menggantikan Abby untuk menekan-nekan jantung Ontari. Meremas-remas sih guys, meremas jantungnya, mengerikan. Sementara Abby berada di dekat Clark untuk memberikan motivasi dan kekuatan. Di saat yang bersamaan, Bellamy dan kawan-kawan masih tengah dalam upaya membarikade pintu ruang kamar Heda, menghalanginya dengan berbagai benda-benda. Tapi kekuatan pasukan Ali terlalu besar, mereka tak bisa menahan lebih lama lagi. Untung saja di situ Pike memiliki sebuah rencana, yaitu dengan cara menyetrum pasukan Ali menggunakan genangan air dan senjata stun baton yang dilemparkan. Wait, Kate. Wait. Never. No one else has to die. No! Hal itu sukses membuat pasukan Ali pingsan untuk sementara, sehingga Bellamy dan kawan-kawan bisa melucuti persenjataan mereka. Kembali ke City of Light, Clark yang sempat pingsan kini sudah siuman lagi. Tapi di saat Clark tepar, kenapa tidak ada pasukan Ali yang datang? Itu karena mereka mendapatkan perlindungan dari Flame Chip. Tetapi perlindungan itu akan semakin berkurang bersamaan dengan semakin banyaknya data Flame Chip yang terunduh oleh Ali. Oke, kita harus segera menemukan saklar itu, ucap Clark. Dan untungnya petunjuk selalu datang. Seorang wanita bersepeda dengan jaket logo Infinite menuntun mereka ke sebuah tempat. Clark dan Ali tentu saja langsung mengikutinya. Namun beberapa saat kemudian, langkah mereka berdua harus terhenti karena tujuan mereka pergi terhalangi oleh sebuah pagar besi. Di sana Jasper muncul dari belakang mereka, mencoba mempengaruhi Clark agar mau bergabung dengan City of Light. Karena memang dunia inilah yang Jasper inginkan. Ia bisa merasa bahagia tanpa merasakan rasa sakit dan kesedihan. Jujur di saat ini Clark dan Lexa tidak punya pilihan yang lebih baik selain menyerah. Karena mau apapun yang mereka lakukan pasti akan gagal. Terlebih lagi Telo dan rombongannya sudah muncul siap mengalahkan mereka. Tetapi tiba-tiba muncul sebuah pintu palka pada dinding di samping mereka. Pintu itu berlogo burung yang mirip dengan kalung Raven. Tentulah Clark langsung sadar jika pintu tersebut dibuat oleh Raven menggunakan kode pemrograman dari komputer Arcadia. Jasper yang mencoba menghalangi langsung kena pukul oleh Lexa. Clark pun segera memasuki pintu palka itu, sedangkan Lexa berusaha menahan pasukan Ali agar tidak mencoba mengikuti Clark. Pintu palka tersebut ternyata adalah portal yang mengarah langsung ke ruangan lab Becca, yang dimana Becca juga ada di ruangan itu. Ya,
Clark bertemu dengan Becca yang asli. Wanita itu pun memberi ucapan selamat pada Clark, lalu menunjukkan saklar kematian untuk Ali. Namun saat Clark akan menariknya, Ali tiba-tiba muncul lalu mengatakan, "Clark, jika kau menarik itu, maka kau akan membunuh semua orang." Dia lalu menunjukkan keadaan bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Diketahui ada lebih dari selusin pembangkit listrik tenaga nuklir di bumi. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, semua PLTN di bumi itu akan meleleh atau biasa disebut meltdown secara bersamaan. Meltdown pada PLTN adalah kondisi kegagalan parah di mana inti reaktor nuklir menjadi terlalu panas akibat sistem pendingin yang tidak berfungsi. Hingga akhirnya bahan bakar nuklir di dalamnya meleleh dan melepaskan radiasi berbahaya ke lingkungan. Meski tidak meledak seperti bom, pelelehan ini bisa menembus pelindung reaktor dan menyebabkan kontaminasi udara, tanah, dan air dalam radius yang sangat luas. Meltdown biasanya dipicu oleh gangguan daya listrik, bencana alam, atau kegagalan teknis. Nah, kalau di sini meltdown-nya terjadi akibat PLTN tersebut sudah tidak terurus dan terbengkalai. Dan sebenarnya meltdown pernah terjadi dalam sejarah dunia seperti di Chernobyl dan Fukushima, guys. Ali mengatakan saat PLTN itu mengalami meltdown nanti, pertama-tama akan turun hujan radiasi yang membuat seluruh air di bumi beracun. Lalu setelah itu, diperkirakan 96% permukaan bumi tidak akan bisa ditinggali. Umat manusia yang terkena gelombang radiasi akan mati dan musnah. Menurut Ali, hanya City of Light lah satu-satunya harapan manusia untuk bisa hidup. Dan itulah sebenarnya alasan Ali menciptakan City of Light. Ialah untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan massal part kedua. Tapi jika itu memang benar, kenapa kamu tidak bilang itu pada semua orang saat berusaha merekrut? Kamu malah menyiksa orang-orang, Ali? Tanya Clark. Alasannya adalah karena Ali sudah mencobanya dulu saat ia mencoba memperingatkan Becca akan bencana yang melanda jika masalah kelebihan populasi manusia tidak segera diatasi. Tapi saat itu Becca malah mengurung Ali, lalu berusaha menciptakan Ali versi 2.0. Makanya sekarang Ali mencoba melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Jadi guys, tujuan Ali adalah meskipun nanti tubuh para manusia mati akibat radiasi, kesadaran mereka akan tetap ada dan hidup di City of Light. Begitulah cara dia ingin menyelamatkan manusia. Lalu by the way, bagaimana Ali bisa tahu tentang PLTN di dunia yang beresiko mengalami meltdown? Itu karena si Ali sudah memantau seluruh dunia menggunakan drone miliknya. Hal itu pun sukses membuat Clark bingung setengah mati harus bagaimana. Di waktu yang sama di dunia nyata, para pasukan Ali sudah kembali tersadar dan sekarang tengah mendobrak-dobrak pintu, ingin masuk ke ruangan tempat Clark berada. Kita memang sudah melucuti persenjataan mereka, tapi pasukan Ali tidak akan bisa merasakan sakit. Jadi kita harus membuat mereka pingsan untuk menghentikan mereka, jelas Bellamy. Warned my creator of a threat to the lives you have taken. You don't. Dalam momen pertarungan itu, Octavia hampir tercekik mati oleh salah satu pasukan ahli. Namun Pike ada di sana memberikan pertolongan pada Octavia. "Cepatlah Clark, kami tidak bisa menahan lebih lama lagi," teriak Murphy. Di City of Light ketika Clark hanya memiliki waktu 10 detik lagi saja untuk menarik saklarnya sebelum Ali berhasil mengunduh data dari Flame Chip. Pada akhirnya Clark pun memutuskan untuk tetap menarik saklar kematian Ali dan berkata bahwa umat manusia akan mencari solusi lainnya. Seketika Ali dan City of Light pun menghilang. Para pengikut Ali di dunia nyata pun mulai tersadar kembali. Telo, Ken, Emory dan semuanya mulai bisa mengingat dengan normal lagi dan mereka kembali merasakan rasa sakit. Terlihat jelas penyesalan yang begitu besar di wajah Telo, Ken dan yang lainnya karena mereka mengingat semua hal yang sudah mereka lakukan saat menjadi pengikut Ali. Look, Wale. Di Arcadia, Jasper juga sudah kembali seperti sedia kala. Tapi dia menangis karena ia ingat di City of Light akhirnya Jasper bisa merasakan kebahagiaan dan tak merasakan kesedihan lagi. Monty lalu berusaha menguatkannya dan berjanji, "Kita semua pasti akan bisa merasakan bahagia lagi, Jasper," ucap Monty.
Di bagian akhir, diperlihatkan Pike yang mendekati Octavia untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Tapi tiba-tiba, Octavia langsung menusuk Pike menggunakan pedangnya sampai membuat pria itu jatuh dan meninggoy dunia. Bellamy dan Clark sangat terkejut menyaksikan hal itu, tapi mereka tak mengatakan apa-apa. 200 bersambung. Kembalinya manusia ke dunia nyata memberikan luka yang mendalam di hati mereka, lebih dalam daripada sebelum mereka mengenal Ali dan City of Light. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana, tak mengenal Sky People, Trick Crew, Azgeda, dan lainnya. Semua mengalami nasib yang sama. Ada yang mati saat berusaha menolak chip Ali, ada yang mati akibat terjatuh dari atas gedung saat tersadar, dan ada juga yang mati karena terbunuh di City of Light oleh Lexa. Iya guys, orang yang terbunuh di City of Light tidak bisa kembali ke dunia nyata. Mereka juga jadi mati di dunia nyata. Octavia yang sudah turun dari atas gedung segera membantu proses menyelamatkan Indra yang baru diturunkan dari tiang salib. Tubuhnya lemah dan tangannya terluka parah akibat paku yang menancapkan tangannya pada tiang. "Bagaimana dengan Pike?" tanya Indra. Wanita itu mengangguk saat Octavia menjawab sudah mengakhiri hidup Pike. Akan tetapi, bukanlah itu masalah yang paling serius. Di balik terselesaikannya masalah lama, maka terbitlah masalah baru. Clark belum memberitahu siapapun bahwa setelah rasa sakit yang orang-orang alami, dunia akan tetap hancur dalam 6 bulan. Bellamy sebagai sahabat yang paling mengerti Clark, memperingatkannya agar jangan membocorkan rahasia itu ke publik sebelum mereka punya solusi untuk menyelesaikannya. Namun terlepas dari masalah berat yang ditanggung Clark, semua orang malah menyalahkan dia atas semua yang terjadi. Sebelum Clark ada, kota Polis selalu baik-baik saja selama puluhan tahun. Tapi setelah kedatangan Clark, kematian menimpa kota Polis. Di samping itu, Telo yang menjadi pelopor dari City of Light tentu saja dipenuhi dengan penyesalan. Dia merasa bahwa dirinya harus membantu orang-orang dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Akan tetapi, hal itu sungguh tidak mudah. Semua orang membenci Telo sama seperti mereka membenci Clark. Everything they need up there. Please. Di Arcadia, Raven akhirnya bisa memperbaiki sistem komunikasi radio yang disabotase oleh Jasper. Ia segera menghubungi Clark dan Bellamy di Polis untuk menanyakan kabar dan keadaan mereka semua. Raven merasa lega saat mendengar semuanya dari Jobu. "Raven, aku ingin kau menyelidiki sesuatu," ujar Clark. Tentunya Raven ditugaskan untuk menyelidiki apakah semua perkataan Ali tentang meltdown PLTN adalah fakta atau kebohongan. Setelah itu, Clark dikejutkan dengan suara orang meminta pertolongan. "Semuanya tolong, Raja Rohan tertembak dan dia masih hidup. Siapapun panggilkan tabib," teriak NPC Grounders itu. Clark sungguh terkejut mengetahui Rohan masih hidup. Dirinya bersama Abby berniat akan melakukan pertolongan pada Rohan. Namun Echo datang mengancam Clark agar tidak menyentuh Rohan. Ia takut bahwa Rohan akan dibunuh dan Sky People akan mengambil tahta mereka. Kebencian Echo terhadap Sky People sangat mendalam karena kejadian Ratu Azgeda yang dibunuh oleh Lexa. Meskipun tubuh Rohan masih terkapar di atas tanah, yang dipentingkan oleh Echo sebagai perwakilan Azgeda bukanlah keselamatan Rohan, tetapi siapa yang akan memimpin koalisi Grounders. Ia mendeklarasikan bahwa perwakilan Azgeda lah yang akan memimpin koalisi. Bahkan, Echo tanpa pikir panjang menyabet leher duta besar yang memprotes dirinya. Sehingga tak ada perwakilan duta manapun yang berani menentangnya lagi. Akibat dari hal itu, orang-orang Sky yang berada di kota Polis dilarang untuk meninggalkan kota. Dikarenakan jika bangsa Azgeda yang memimpin koalisi, kaum Sky People akan diutamakan untuk dihancurkan. Tapi Clark dan kawan-kawan tidak langsung ditangkap guys. Entah kenapa, dibiarkan saja tapi tidak boleh pergi. Untungnya, Clark mengetahui sebuah jalan rahasia dari dalam kuil Titus untuk bisa pergi keluar dari kota Polis. Terlebih dahulu, mereka mengevakuasi seluruh warga Sky People. Namun para petingginya tidak ikut pergi. Mereka harus menyelesaikan masalah di kota Polis agar bangsa Azgeda tidak bergerak untuk menyerang Arcadia. Indra punya rencana untuk memerangi bangsa Azgeda dengan menyatukan 11 klan lainnya bersama mereka
melawan bangsa Azgeda. Kita memiliki flame chip untuk menyatukan mereka semua, ujar Indra. Tetapi Clark melarang terjadinya peperangan karena ada masalah yang lebih serius daripada harus berperang. Alhasil Clark terpaksa memberitahu Ken, Abby, Octavia, dan Indra tentang lusinan PLTN di seluruh dunia yang akan mengalami meltdown secara bersamaan. Tentunya akan mengakibatkan kiamat radiasi part kedua di bumi. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memperbaikinya, umat manusia tidak akan ada yang selamat. Untuk masalah dengan bangsa Azgeda, Clark memiliki sebuah rencana. Kita akan menyerah, ucap Clark. Beberapa saat kemudian, terlihat Telo membawa jasad Ontari yang diselimuti dengan kain untuk diserahkan pada Echo. Telo merasa bahwa jasad Ontari harus bersama kaumnya agar bisa dilakukan ritual menurut kepercayaan mereka. Namun, kebaikan Telo itu dibalas dengan siksaan. Seperti kata pepatah, 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kesalahan. Tapi kesalahan Telo memang sudah terlalu banyak sih guys. Namun, siksaan segera dihentikan di saat seorang juru bicara mengatakan bahwa Sky People telah menyerah. Sehingga Echo dan para prajuritnya bergegas turun untuk menemui kelompok Clark. Telo juga dibawa. Setelah sampai di bawah, Telo dikembalikan pada Ken. Aku berhasil. Echo percaya, bisik Telo kepada Ken. Loh, maksudnya apa? Rupa-rupanya guys, jasad yang dibawa oleh Telo tadi bukanlah beneran jasad Ontari, melainkan adalah Octavia Supia. Dia ditugaskan untuk mengalihkan perhatian 2 penjaga dan seorang tabib di ruangan itu. Akan tetapi Octavia lebih memilih jalan pintas membunuh 2 penjaga dan tabib yang ada di sana dengan cara yang brutal. Kemudian, ia membukakan pintu untuk Clark dan Abby supaya mereka bisa mengobati Rowan. Jika Rowan sembuh dan sehat, dia mungkin akan membela Clark. Di sisi lain, duo sejoli Emory dan Murphy sama sekali tidak ringrang atau khawatir dengan urusan perang. Yang mereka pedulikan hanyalah bertahan hidup bersama-sama. Namun Murphy nampaknya tidak ingin hidup di jalanan lagi sambil merampok orang-orang yang tak bersalah. Ia mengajak Emory untuk tinggal bersama di Arcadia. Dan Emory pun setuju meskipun dirinya minder karena memiliki kecacatan. Tetap saja Murphy meyakinkan Emory bahwasanya Sky People akan menerima Emory apa adanya. Hari pun sudah gelap ketika Murphy hendak meminta bantuan kepada Bellamy. Tapi sebelum Murphy bisa mengatakan maksudnya, Bellamy malah meminta bantuan Murphy untuk berjaga di pos. Ia memberikan senjatanya pada Murphy. Karena Bellamy akan melakukan negosiasi dengan Echo dan bangsa Azgeda. Tetapi Murphy yang kini mengetahui bahwa Sky People sedang dalam masalah besar, memutuskan untuk tidak ingin terlibat lagi. Ia memilih kabur, pergi ke tempat lain bersama Emory. Dalam negosiasi bersama Echo, Bellamy menawarkan banyak keuntungan seperti misalnya memberikan senjata api dan mengajari bangsa Azgeda bagaimana cara menggunakannya. Sky People dan Azgeda bisa menjadi sekutu yang kuat. Echo di situ berkata jika sebelumnya mungkin bisa saja kaum Azgeda menerima tawaran itu. Akan tetapi sekarang setelah kejadian Sky People membantai 300 warga Grounders, apapun yang ditawarkan Echo tetap akan menolak bekerja sama. Ia juga sebenarnya tahu Clark lah yang membantu menyelamatkan semua orang dengan menghancurkan City of Light. Tapi justru sebenarnya Echo ini adalah salah satu orang yang sangat menyukai konsep City of Light seperti Jasper. Jika kalian benar-benar menyerah, turunkan senjata dan kami akan membiarkan anak-anak kalian hidup, ucap Echo. Ken segera memerintahkan orang-orangnya untuk menurunkan senjata karena ia percaya pada Abby dan Clark yang akan berhasil menyembuhkan Rowan. Sementara itu, Abby, Clark, dan Octavia sudah selesai mengobati Rowan. Hanya tinggal menunggu saja hingga Rowan kembali siuman. Tapi sayangnya mereka tidak sempat pergi dari ruangan itu. Echo dan pasukannya keburu kembali ke sana dan memergoki mereka. Alhasil, ketiganya dituduh mencoba melakukan pembunuhan terhadap Raja Rowan. Echo pun bersiap akan mengeksekusi Clark. Tapi Rowan tiba-tiba menghentikan. Dia sudah tersadar. Namun, meskipun Rowan sudah siuman, ia tidak langsung menyelamatkan Clark pada posisi yang aman. Karena ia mendengar tentang kematian Ontari. Dan lagi-lagi, Clark lah yang disalahkan atas kematian Ontari. Alhasil, Clark dan kawan-kawan pun dipenjarakan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Clark, Bellamy, dan rekan-rekan hanya bisa pasrah meratapi nasib mereka yang terborgol di dalam penjara.
Namun tak lama kemudian, Echo dan pengawal datang untuk membawa Clark menghadap Rowan. Sebelumnya, Rowan telah dihasut oleh Echo agar membunuh Clark yang menjadi Wanheda, sehingga dengan membunuh Wanheda, Rowan akan diakui sebagai penguasa dan tidak ada yang berani melawannya. Hal itu juga merupakan mimpi dari ibunya yakni Ratu Nia yang dulu sangat ingin membunuh Wanheda dan memimpin koalisi. Setelah Clark dibawa ke hadapannya, Rowan menyuruh Echo dan para prajuritnya keluar sehingga yang tersisa hanya ia dan Clark. "Apakah ada kata-kata terakhir sebelum kau mati, Clark?" tanya Rowan. Tidak punya pilihan lain, Clark pun mengungkapkan tentang bencana Praemfaya yang akan terjadi. Praemfaya adalah sebutan bagi Grounders untuk insiden 97 tahun yang lalu, di mana dunia hancur oleh bom-bom nuklir. Lalu sekarang bencana Praemfaya akan terjadi lagi, tapi kali ini akibat lusinan PLTN yang akan mengalami meltdown secara bersamaan. Diketahui sudah ada 7 PLTN yang mengalami meltdown. Beberapa bagian wilayah di bumi sudah terkena dampaknya. Dan dalam 6 bulan, seluruh PLTN itu akan meltdown secara bersamaan, mengakibatkan seluruh wilayah bumi akan terkena dampak radiasi yang sangat mematikan. Bahkan lebih mematikan daripada Praemfaya 97 tahun yang lalu. Kali ini tidak akan ada yang bisa selamat. Clark ingin agar Rowan melindungi kaum Sky People. Dengan begitu maka Clark dan kawan-kawan akan mencoba mencari solusi untuk bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, kaum Sky People dan kaum Grounders. Kalau sibuk dengan perang, mereka semua akan mati dalam 6 bulan. Tapi Clark, jika aku melindungi Sky People, aku akan mati dalam 6 hari, bukan 6 bulan lagi. Saat ini banyak pimpinan perang Azgeda yang tidak menghormatiku karena aku kalah saat bertarung dengan Lexa. Jadi aku harus mengutamakan keinginan mereka, ujar Rowan. Untuk hal itu Clark memiliki solusinya. Ia lantas memberikan flame chip kepada Rowan. Dengan benda sakral itu, maka Rowan tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari bangsa Azgeda, tapi juga dari 11 klan lainnya. Selain itu, Rowan juga jadi punya wewenang penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi Heda berikutnya. Setelah mempertimbangkannya, Rowan pun akhirnya setuju dengan Clark. Pada sore harinya, sang raja mengadakan konferensi pers yang dihadiri setiap klan. Rowan di situ mengumumkan bahwa dirinya adalah pemimpin koalisi sampai Heda berikutnya ditemukan. Semua orang pun patuh karena Rowan memiliki flame chip. Saat ini dia adalah pemimpin sekaligus Flame Keeper. Rowan juga mengakui klan ke-13 yaitu Sky People. Jika ada yang menyerang Sky People, maka tentunya akan berhadapan dengan semua klan. Setelah semuanya aman, Clark dan kawan-kawan pun bisa pulang ke Arcadia dengan tenang. Tetapi Abby, Ken, dan Octavia akan menetap di Polis dengan tujuan menjaga situasi di sini, karena takutnya akan ada pihak yang berusaha menggulingkan Rowan dari tahtanya. Kemudian, sebelum Clark dan Bellamy pergi, Echo menemui mereka untuk memberikan sebuah benda berharga bangsa Azgeda dari Raja Rowan untuk dipegang kaum Sky People. Jika menunjukkan itu saat bertemu dengan bangsa Azgeda dimanapun, Rowan menjamin bangsa Azgeda tidak akan macam-macam. Jauh dari kota Polis yaitu di Arcadia, Jasper tampak sudah menyiapkan surat untuk Monty sahabatnya. Kemudian dia menaruh lukisan favorit Maya untuk ia pandangi sambil duduk dan juga sambil berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi suara panggilan dari Monty menggagalkan rencana Jasper. Ia menyuruh Jasper untuk ikut bersamanya menemui Raven. Yap, Raven telah menemukan kebenaran di balik lusinan PLTN yang akan mengalami meltdown. Berita yang dikabarkan Ali pada Clark semuanya benar. Bagaimana Raven bisa tahu? Dia mengukur tingkat radiasi dan sudah mengkalkulasi bahwa tingkat radiasi bumi yang seharusnya semakin hari itu semakin menurun, malah semakin meningkat. Kenaikannya cukup lambat tapi pasti guys. Sekarang tingkat radiasinya berada di warna kuning. Dalam 6 bulan tingkatan radiasinya akan naik ke warna merah. Disitulah mereka semua akan mati. Jasper yang mendengar hal itu mengeluarkan pistol yang sempat ia curi dari Harper. Niatnya untuk bunuh Dirman terhenti karena toh mereka semua akan mati. Ia kemudian pergi keluar sambil menertawakan keadaan. Kemudian episode kali ini diakhiri dengan kejadian Praemfaya yang sudah melanda di belahan dunia lain. Terdapat seorang wanita yang sedang membopong saudaranya yang sudah meninggoy.
dia tiba-tiba mendengar suara deruan angin yang menggelegar di atas bukit. Ketika wanita itu mendaki untuk melihatnya, seketika wanita itu hangus menjadi debu. Karena suara deruan angin itu adalah awan panas radiasi yang sangat mematikan. Sedikit informasi guys, meskipun tempat itu terlihat seperti dead zone, tapi bukan ya. Lokasinya kemungkinan besar berada di Mesir. Karena bisa dilihat di sana ada piramida ya guys ya. The 100 bersambung.